Iya. Sekali. Dah, dah. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Teman Hera. Di channel ini saya mau kenalin teman-teman ke teman-teman saya, orang-orang di sekitar saya yang saya pikir punya cerita menarik seputar kehidupan mereka atau punya informasi yang penting buat dibagi ke teman-teman semua, gitu ya. Dan hari ini yang datang adalah teman SD saya, namanya Bugi Aryatmo. Halo, Jadi kenal dari zaman SD. dari SD ya, SMP, SMA pisah. Cuman, saya mau bilang, saya sama Bugi ini adalah bentuk teknologi itu mendekatkan yang jauh. Karena apa? Karena kita nggak pernah satu sekolah lagi ya selepas SD, Iya. tapi handphonenya Bugi itu nempel terus sama handphone saya. Ganti handphone gitu, nama lu ada terus loh. Jadi gua kalau scrolling apalagi B gitu kan, Iya, paling masih ada di atas ya. terus gitu. Iya. Jadi itu ya. Jadi sampai akhirnya saya, undang ke acara saya ini gitu ya, karena ya paling atas dan saya tahu dia punya karir yang panjang gitu di dunia televisi Televisi. gitu ya. Selama berapa tahun, Gi? Masuk 2001, Heeh. keluar kira-kira 2022, berarti kira-kira hampir 11 tahun lah. Dua puluh 21. satu tahun. Iya 21 dong. ya benar, hampir Lu 20 jangan hampir sok 21 muda tahun. gitu dong, 11 tahun, enak aja. Gitu ya. Jadi mungkin ini informasi akan sangat berguna buat, teman-teman yang punya anak atau punya keponakan siapapun gitu ya, yang pengen berkarir di dunia televisi, kita bisa dengar dari, Gugi ini, oke? Ceritain awal karir deh. Lulus kuliah tahun? Lulus kuliah tahun Heeh, 90, lulus kuliah itu 98, 8. 98 Heeh. pada saat tragedi-tragedinya 12 Mei itu di Trisakti. Oh, Nah, oke. nah setelah lulus, Trisakti jurusan? jurusan komunikasi visual, Oh, gitu ya. Hah, desain apa? desain. Desain komunikasi Desain visual. komunikasi visual. Sip. Kalau zaman dulu ada desain grafis interior, nah ini desain Mhm. komunikasi visualnya hampir sama kayak desain grafis Mhm. gitu. Nah dari situ eh, masuk ke dunia apa PH. Oh, Sebelumnya PH, PH jadi dulu. kita mengenal kamera, dokumentasi, lighting, Mmm, audio gitu tuh. mhm. Nah, Bikin dari apa dulu di PH? dulu di PH Handling apa? ya bikin video klip, Oke. bikin dokumentasi-dokumentasi event Oke. Heeh gitu. heeh. Apa video musik kayak yang buat karaoke gitu. Oh. Tahun 98 gitu. Mhm mhm. Nah, memang pada saat itu belum belum booming tapi pendahulunya adalah sudah dimulai sama si apa Rijal Mantovani Ya itu ya dulu ya, tuh ya, terus 90-an gitu si ya. ya Oleh Mhm. Sanca Bahtiar, halo Mas Oleh, Mmm, itu mhm. Dimas Jai itu senior Yes. senior juga tuh. Mhm Nah, mhm mereka mhm. sudah memulai duluan. Nah, saya baru masuk mulai di tahun 98 ya. Mmm. Nah, 98. Nah, setelah itu macam-macam sih. Dari situ keluar terus sempat berwirausaha di dunia Oh, graphic house. Itu di situ mungkin cuma 2 tahun, di graphic house tuh malah ya lebih hampir 1 tahun juga. heeh. Itu Partneran sama siapa gitu ya? kalau itu bikin sama teman-teman sendiri aja. Heeh. Nah, tapi kita bikin semua apa print ad-nya untuk grup MRA gitu tuh. Mmm, Untuk MRA, Hard Rock lah, untuk mhm. apa Cafe Pisa lah, apa semua itulah gitu. Nah, Mmm. setelah itu, nah sambil tuh di situ malah justru entah bagaimana ketemu dengan grup band Naif tuh. Di grup band Mmm. Naif, nah belajar lagi lah menjadi manajer band Naif. Oh, sempet di situ Iya, manajernya Naif. makanya Oke oke. nah sama mereka makanya satu pemikiran tuh agak funny-funny, lucu-lucu, garing-garing tuh Mmm. udah connect banget tuh kalau sama mereka tuh. Jadi kalau di panggung melihat kelucuannya David gitu ya, di belakang bisa Mhm. kelucuan yang lain semua tuh, hampir sama tuh Mmm. semua gitu. Mhm. Otaknya sama. Nah, dari situ mungkin di tahun berapa ya? 2001 itulah Mhm. ada zaman dulu TV swasta baru mulai kan. Yes.
Di situ baru mulai. Nah, disitulah eh, mencoba melamar ke Trans TV, TV. ke Trans TV. Ya. Trans TV, nah, Trans TV keterima 2001, ya udahlah tuh lanjut terus sampai 2006. Hmm. 2006 ya, Awalnya masuk sebagai apa? awal masuk tuh Mm. biasa kan kita namanya Broadcast Development Program BDP. Jadi Oh, semua manajemen yang trainee. manajemen trainee, semua yang Oke. masuk di training dulu dikasih Heeh. induction. Nah, terus belajar segala tentang televisi seperti yang dijadikan standar. Nah, udah baru ntar setelah itu baru di split berdasarkan dari dijuruskan berdasarkan dari Hmm. mungkin kemampuannya, Mm-mm. backgroundnya apa gitu. Ya, Nah, lo dapat apa di bagian? setelah itu karena pernah menghandle artis, Yes. masuk ke unit production manager. Tugasnya? Tugasnya tuh menghandle Heeh. segala hal yang non teknis. Jadi misalkan ya mau misalkan wardrobe-nya, menghandle makanannya, menghandle administrasinya, Hmm, keuangannya, keuangannya. ya Oke. Mm-mm, mm-mm, menghandle itu. mm-mm. Nah, ya dari situ berkembang terus. Nah, tadi ya, tahun 2000 terus jadi produser lah tahun 2004 tuh. 2004 jadi produser Jadi akhirnya. produser ya. Acaranya apa tuh? 2004 acaranya zaman dulu tuh ada namanya Emosi sama Paranoid sama Oh. Eksklusif. Kalau Paranoid tuh yang ngerjain orang. Jadi zaman tahun Heeh. 2004 tuh udah bikin prank ngerjain orang, Prank. ya. Heeh, heeh. Prank ngerjain orang yang berkaitan dengan dunia mistis-mistis gitu. Jadi kita Ingat deh bikin gue. kayak Ya, 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 ya. hantu-hantuan gitu Ya, orang, kita ya. ajak ke sebuah rumah. Heeh. Terus itu ternyata ada hantu lah, ada apa gitu tuh. Kita udah bikin gitu tuh. Iya, 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 ingat gue. Nah, Heeh, heeh. tapi juga dari program Paranoid itu juga Mm-mm. membuat kasus juga tuh dulu ada bikin. Jadi kita bikin hantu-hantuan, kita bikin eh, di luar, dilepas di luar, terus orang lihat ngaget takut kan gitu tuh. Jatuh. Jatuh. Oh. Ya, suka D- duka ya. Dampak Bikin jatuh, ya acara. kan? Dampak Heeh, jatuh itu heeh. ya adalah tuntutan makanya ke TV kita waktu zaman dulu tuh. Heeh, heeh. Terus programnya di stop. Saya program di Di stop, stop. ya Mm-mm. masuk ke pengadilan. Dari situlah saya belajar soal pengadilan, memahami seluk-beluk pengadilan gitu. Hmm. Oh harus ini, ya Mm-mm, mm-mm. paham lah gitu soal itu. Hmm. Mm-mm. Ya selesai. Nah terus juga ada program-program eksklusif, program musik kalau itu. Mm-mm. Musik-musik spesial 1 jam Setelah gitu. programnya ditutup, terus lu pindah ke eh acara ya, acara baru, ya, ya tadi acara eksklusif namanya. eksklusif. Ya Oh, eksklusif namanya tuh eksklusif. program musik 1 jam gitu ya. Nah tadi ada band lah, bikin Glenn Fredly lah gitu. Mm-mm. Terus bikin siapa lagi ya? Kus Plus lah, kita bikin Panbers lah. Semua kita coba tuh Hmm. segala rentang usia tuh. Oke, Nah disitulah oke. yang membuat ya tadi mungkin kenal Mm-mm. sama artis-artis musisi-musisi dari situ juga lah gitu. Mm-mm. Mm-mm. Senior-senior. Nah Mm-mm. 2006 pindahlah ke TV7. Pindah ke Ya, TV7. Nah, disitulah ada sebuah keunikan lagi. Pindah ke TV7 2006, pindah. Baru 3 bulan, 4 bulan bekerja. mm-mm. eh Tiba-tiba entah ini ide dari mana, nggak bukan ide ya. Tiba-tiba ownernya Trans itu, Mm-mm. Hairul Tanjung itu, Yes, ngebeli TV7 kan. ya. Beli saham TV7. Dan dari Kompas, Pak Jakob mengokekan. Terjadilah makanya perkawinan Trans TV Trans 7 itulah. Setuju. Nah, Mm-mm. makanya kita yang baru pindah nih, lah kita baru pindah dari sana, ya kan? Heeh. Terus udah join lagi nih, Heeh. suatu hal yang aneh ya. Orang-orang pada bilang begitu, tapi kalau saya bilang gini, enggak. Tapi sebenarnya kalau ini gini, ini adalah pasti doa. Doanya adalah dulu Heeh. pas mau pindah kan pasti ragu-ragu kan, bener nggak ya, ini TV-nya ini Heeh. nggak ya beda ya. Di sini terang sudah cukup agresif zaman dulu. Mm-mm. Mm-mm. Lu pindah semua, Mm-mm. sebuah TV yang berbeda Mm-mm. lagi gitu tuh. Mm-mm. Doa lu pasti apa? Tempat pekerjaan dan ini tempat pekerjaan yang baik kan gitu. Mm-mm. Nah, ternyata pada lu Ternyata pindah ke sana, 3 bulan dari situ
lu ditarik balik ke tempat yang sebelum lo 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 Heeh, bekerja gitu. Jadi sebenarnya ini sebenarnya adalah doa lu gitu mhm, tuh. mhm, Jadi di tempat baru tapi lu bergabung lagi, ya heeh, itulah yang terbaik sebenarnya. heeh. Terus bos lu kan, nggak bisa ke mana-mana kan, Bos? Heeh, udah tuh. Heeh, gitu kan? Udah ditandain Heeh, terus tuh. heeh. Sama Mas Tama tuh udah Heeh, ditandain terus tuh. makanya nggak usah pindah-pindah gitu ya, balik juga gitu. Terus sampai 2000, keluar 2022 enggak, acara terakhir apa yang dipegang? Acara terakhir banyak kalau acara terakhir kita pegang. Kan udah sampai, nah kan gitu ya, jadi di TV itu kan Heeh, eh, harus jadi apa? Jadi harus bisa mhm, memahami semua semua tema, semua topik pembahasan kan. mmm, Ya karena pegang sport juga pegang, iya, talk show musik, pegang juga, reality pegang juga, horor-horor pegang mhm, juga, gosip, heeh, infotainment pegang heeh. juga, terus, chart tuh on the spot pegang juga, Gitu ya. eee Harus bisa semua pokoknya. Diceburin ke sini, ya kerjain gitu. heeh, Itu jadi kan belajarnya gimana dong? kekuatannya paling ya Heeh. berarti riset, harus kita kuatin udah. Oh, oke. Ya, ya, Jadi, ya, ya. itu kalau riset tapi kalau udah nggak masuk ya emang susah, Mhm. tapi pokoknya intinya harus riset aja, Referensi lu riset apa sih terus kalau gitu, pegang acara baru? referensi. Heeh, lihat dari acara TV luar atau Iya, ya tadi dari pasti lihat dulu paling kalau zaman itu kan udah mhm, zaman YouTube ya, YouTube udah ya. zaman YouTube. YouTube Nah, zaman YouTube YouTube kurang ya kita serak. lihatnya YouTube nih. Oke. Kalau sebelum zaman YouTube, nah itulah dia yang ada VHS-VHS dari zaman dulu tuh. Oh ya? Nah, itu ada beberapa referensi-referensi, Heeh, kan biasanya keluar mengirimkan apa, showreel-showreel gitu kan, ada heeh, heeh, kumpulan-kumpulan. Udah heeh, kita ngintip tuh kadang tuh. Oh, ini selintas-selintas, kita preview gitu, kita lihat apa yang jadi heeh. bahan ide gitu. Oke, Ini kita oke. kembangin gitu. Heeh, heeh, Itu sih, tapi begitu udah zaman YouTube tadi mungkin heeh. kita lihat ya tadi dari YouTube ya. Iya, iya, iya. Oh, ini mungkin bentuk setnya kira-kira seperti ini. Oh, ini Mmm, bentuk mhm, pembicaraannya. mhm. Sekarang kerjaannya produser tuh apa sih? Dari pre-product ada namanya pre-production, production sendiri sama post production. Jadi apa kerjaannya? Kalau produser kan semuanya di handle. Ya, Ya artinya ngapain pre gitu? pre Pre-production itu pre-productionnya, heeh, pre-production adalah heeh, mempersiapkan tadi, mempersiapkan sebelum syuting kan dipersiapkan semua. termasuk Ya, storming gitu? iya. Oke, Mau heeh, mau judulnya apa jadinya, oke. artisnya siapa, bintang tamunya siapa, Mhm, ya mhm, kan? mhm, Setnya seperti apa, mhm. lokasinya di mana, gitu tuh. Bikin pilot project juga ya? Bikin pilot project Oke, juga, heeh, bikin pilot project tuh ya walaupun budgetnya minim, tapi disitulah sebenarnya kita bagaimana kita bisa apa, heeh, memberikan roh program itu di situ, gitu. oke, Memang kelihatannya pilot, tapi heeh, rohnya kelihatan nggak iya, di iya, program iya, itu? iya, Kalau iya, nggak ada, oh berarti ini mungkin pilotnya agak kurang cocok, kurang mmm. kurang tepat sehingga nanti ke episode satunya pasti masih 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 nggak bagus gitu. Habis itu presentasi? Itu Pilot dulu presentasi, presentasi ya. apa presentasi dulu baru pilot? Kalau presentasi pasti presentasi konsep, Ya, heeh, presentasi decknya, konsepnya. heeh, Setelah itu ya tadi kita bikin mhm, ke pilot. pilot bikinnya berapa? Satu, satu episode? Pilot satu, Satu, satu heeh, episode dulu. habis itu oke approve, Heeh. jalan yang Nah, sebenarnya. kalau approve, oke Heeh, langsung jalan ke episode tayangnya. Kalau nggak approve, heeh, apa gimana? programming bisa Heeh, melihat, oh, tapi ada potensi. Coba mungkin oke. coba bikin sekali lagi Oh gitu, gitu. Kalau enggak ya udah langsung heeh, out heeh. Kalau post gitu. production itu ngapain? Sebenarnya kan ngedit berarti kan? Oh ngedit, Iya. ngedit, bayar-bayaran artis, enggak? Enggak, lebih edit. Lebih ngedit? Heeh. Oh, Jadi hasil oke, yang sudah di tape itu, yang sudah heeh, kalau zaman dulu di mhm, tape ya, sudah mhm, direkod. mhm, Nah, itu sudah direkod, itu eh ya tadi apa yang perlu dipotong, mhm. apa yang perlu di apa di grading lagi, apa yang perlu ditambahkan informasinya, nah, berupa misalkan ya tadi tambah grafis-grafis, tambah Ya, ya. teks lagi karena Mmm, pembicaranya nggak jelas gitu. oke. Nah, itu kalau itu saya juga tidak nggak menghalalkan. Heeh, Artinya apa? Artinya ada beberapa informasi yang mungkin penonton itu enggak.
nggak langsung menangkap situasi itu, pembicaraan Mhm, itu gitu. Nah, mhm. boleh selalu saya tambahkan entah grafis berupa tulisan, Iya. teks itu saya tambahkan juga gitu. Mhm, Intinya mhm. penonton nggak boleh terlalu banyak mikir lah nonton program itu gitu. Karena apa ya? Karena kan Entertainment ya? entertainment. Heeh. Di jam itu aja lawannya bisa ada 10 TV tuh zaman dulu tuh kan. Iya iya, betul betul. Zamannya 10 TV. Mhm. 10 TV orang nggak suka satu udah tinggal pindah. Pindahin aja. Main Mhm. aja gitu. Dulu sebetulnya cita-citanya apa? Kita kuliah tahun 93 tuh kan TV gak ada. Mm-mm. TV paling TV berbayar itu. Terus Iya, itu cita-citanya apa? kalau cita-cita zaman dulu sebenarnya pilot. Oh, Ceritanya pilot, ya terus kan? Sama negarawan. negarawan kuliah politik, tapi enggak. Tapi nggak kuliah Oke, politik, terus? kuliahnya juga pasti kuliah yang nggak susah gitu. Makanya Mm-mm. eh, ambil coba komunikasi visual itu masuk, Mm-mm. ya udah jalan terus tuh. Hmm. Nah, Tapi keluar udah tahu nih mau kerja di PH. enggak tuh. Karena kan lo lurus tuh dari jurusan sampai kerja sampai sekarang kan itu lurus gitu, Iya. nggak Nah, belok-belok. itu aja tadi tuh tiba-tiba lagi kerja, belum belum lulus. Ada PH nih. Jual situ yuk. Ayo Oh, masuk. oh gitu Gitu. ya. Mm-mm, Zaman mm-mm, dulu mm. PH-nya Mbak Tutut tuh zaman dulu tuh. Hmm. Nah, setelah dari situ kan tadi, oke, kita coba grafik yuk. Ini ada Mm-mm, beberapa pekerjaan yang mm-mm, yang dihandle, kliennya sudah ada, kita tinggal buat secara kontinu aja. Ayo, nah, kita jalan lagi. Dari mm, situ ya terus ke Naif juga tiba-tiba masuk aja, mm-mm, mulus aja mm-mm, masuknya dari Naif tadi ke Trans juga. Ya alhamdulillah diterima aja mm-mm, gitu tuh. mm-mm, Terus ya terus aja. mm-mm, mm. Terus jam kerja? Wih, Wih, nah itu salah satu yang membuat eh, membuat kurus, enggak juga? buat Kurus, enggak juga ya? kursi enggak ya alhamdulillah Heeh. enggak pernah sakit yang parah gara-gara Nah, jam iya tuh. kerja yang enggak bener Heeh, gitu. kan biasa tuh tipes gitu-gitu ya. Heeh. Enggak pernah ya? Tipes gejala doang. Oke. Itu juga cuma sekali. Heeh. Nah, DB ya paling gitulah gitu. Heeh, Tapi heeh. itu tadi karena di samping pekerjaan yang enggak jamnya enggak benar gitu ya. Mhm, Kita sendiri perlu ada disiplin terhadap diri kita sih soal makan gitu ya. mhm, Kalau tidurnya berantakan dan kurang berarti membayarnya harus kapan? mmm, Berarti apa? Minum vitaminnya ditambah, mhm, booster-boosternya. Nah, mhm, ya hal-hal itunya sih. mmm, Nah, ya sama yang paling heeh, menyelamatkan adalah sebenarnya mindset ya, artinya oke, positive thinking itu heeh, selalu gitu ya. heeh, Sama ya positive thinking sebenarnya. mhm. Positive thinking, badan kita sehat, kita selalu berpikir baik terhadap orang gitu ya. Nah, ya alhamdulillah makanya nggak ada Pulang-pulang bebanan nih. 24 jam di kantor? Ya pernah. Sering? Nggak sering tapi pernah. Itu tuh karena apa? Mau nggak mau ya, karena belum kelar? Iya kan biasanya Atau lagi beban pekerjaan yang memang lagi prepare atau heeh, misalkan lagi prepare besoknya syuting. Pada saat lagi prepare mhm, ada problem yang tidak sesuai dengan yang oh sudah oke, sudah harusnya sudah disepakati. heeh, Saya harus direvisi. Nah, pada saat direvisi kan harus ditungguin nih sebenarnya iya agar iya, nggak terjadi lagi kesalahan. mmm, Nah, itu ya harus tungguin ya harus tungguin dulu deh. Besok syutingnya pagi-pagi gitu ya, nggak sempat ada tidur waktu di lagi. kantor jadi sering ya? Iya, Tidur di kursi aja gitu iya atau itu di gimana? kursi, itu di kursi. Apalagi zaman dulu 2001 atau 2002 ya. 2002 itu megang program dini hari. Itu yang Jadi mana ya? apa La Liga zaman dulu tuh. La Oh Liga oke, itu kan live-nya jam 2 dini hari, jam oh, 3 jam 4 gitu tuh. itu biasanya masuk kerja jam berapa? Masuk kerjanya dari siang kan udah siap-siap tuh. Oke, Dari siang udah siap-siap, nulis mhm. skripnya lah, nulis ininya lah, Hmm, mhm. udah Sekarang siap-siap. handling anak buah, banyak tuh ibu-ibu. Suruh ngikutin lo semua kasihan dong. Nggak Nah, pulang-pulang gitu. nah, waktu di Trans itu eh, kan karena BDP tadi, jadi hampir rata-rata usianya tuh hampir fresh graduate kan. Oke. Jadi yang ibu-ibunya tuh sedikit.
Mungkin ibu-ibunya tuh hanya yang back office, administrasi dulu begitu tuh. Oh, Nah, mungkin setelah 5 tahun dari situ baru pada menikah, barulah mulai mereka menjadi ibu-ibu gitu tuh. heeh. Tapi kan tetap ketemu dong sama anak buah yang udah jadi ibu, punya bayi, atau lagi Heeh. hamil gitu tuh Nah, gimana tuh? ya berarti kalau "Ini kayak gitu saya kan mau pulang nih kan, sementara kerjaannya masih banyak," gitu iya ya? betul. Ya Heeh, berarti tinggal tadi kalau kamu mau pulang mau cepat, heeh. berarti kamu datang lebih pagi. Oh gitu. Iya. Iya kan? Padahal kerja 8 jam sehari, Iya. misalnya dia udah 8 jam nih, Iya. gitu. "Terus gue mau pulang nih Mas," gitu. "Nggak bisa dong gue nginep di sini, gue punya bayi, punya Iya. balita," gitu. Ya udah lu pulang, Heeh. tadi besok lu datang lebih pagi ya. Lu datang duluan berarti gitu. Oh gitu. Heeh. Kita bikin gitu. Atau kerja dari rumah, nggak apa-apa silakan pulang, kontrol dari Heeh. rumah, kirim dari rumah apa yang diperlukan gitu. Pernah nolak anak buahmu pulang nggak? Entar dulu," gitu, "belum kelar," gitu? Kalau dia melakukan kesalahan, kalau itu tanggung jawab dia, Heeh. ya kita tolak harus gitu pulangnya. Oh gitu. Masih ada yang belum beres, Ada yang belum beresin beres dulu tuh kan tanggung jawab lo gitu. Belum beresin beres kan? dulu. Beresin dulu. Udah beres belum? Heeh, Kalau udah beres oke boleh heeh. pulang. Gitu ya? Iya. Kejam ya sebetulnya ya? Kejam jam kerja mau nggak mau gitu, soalnya kan tugasnya emang cater acara ke seluruh dunia gitu ya, tanggung jawabnya kan ke Iya. semua orang Iya, gitu. itu tadi juga kan karena kita memberikan informasi, kita memberikan, suguhan tayangan kan nggak boleh ada yang salah. Iya iya. Kalau Heeh, salah orang menerimanya kan jadi salah, heeh heeh. gitu kan sama aja kayak guru memberikan Mhm. pelajaran kan gitu tuh. Tapi dengan jam kerja yang kejam begitu, banyak nggak sih pada Turnover-nya rontok, ya kan? untuk Banyak banget banyak ya? banget Oh, rontok. Nah, oke. tadi makanya ya ada toleransi lah harusnya ya, Mhm ada toleransi. Ya oke kalau mhm. pulang lu punya anak, mau pulang cepat berarti lu yang pagi ya. Nah, biasanya saya harus tandem lagi dengan satu lagi yang muda. Oh gitu. Sehingga pada saat dia pulang cepat, yang muda yang bisa Datang. lebih menggantikan ya, meneruskannya. Heeh. Oh gitu. Gitu ya tadi kalau ibu-ibu hamil, ibu-ibu punya Heeh. anak, waktunya terbatas, kan one day dia akan resign juga. One day dia akan resign kan, karena pikirannya udah terbelah nih sama anak sama Mmm. pekerjaan kan. Itu udah pasti tuh ya? Itu lu belajar dari pengalaman kan? Iya, Oh hampir begitu? sebagian besar begitu tuh kan. Oke oke. Iya. Jadi kita biasanya kita udah langsung siapin pelapisnya aja tuh. Oh gantinya Syukur yang mudaan. Mhm. lapisnya jadi nggak langsung diganti. Tapi ditandem aja berdua. Tandem dulu. Heeh. Oh udah kebaca nih, ini arahnya gini agak Nah, susah nih dia iya, ngikutin jam kerja begini. iya. Oke oke. Ah, Ya udah kita lapis aja, ilmunya mhm. diturunin ke anak yang baru ini, ya kan. Mhm mhm. Dah, Mhm. Terus dalam acara itu kan ada taping, ada recording. ada taping, Kendalanya taping sama recording sama, taping sama live? taping sama live ya. Heeh. Kendalanya, persiapannya apa, bedanya gimana? Lebih enak Kalau yang mana sih kerjaannya? eh, Kalau live kan selesai udah. live selesai, ya. Tapi kalau kalau untuk Kalau live tuh nggak ada post production ya? live post production nggak ada. Heeh heeh. Iya kan Yang artinya lebih cepat. post pro-nya adalah ya tadi mungkin ada materi-materi yang perlu di VT-VT ya, ada materi yang perlu ditayangin mungkin paling post pro-nya itu. Mhm mhm. Nah ya plus minus lah dua-duanya. Kalau live ya tadi habis selesai live selesai. Paling siapin untuk berikutnya lagi. Mhm. Nah, Tapi tapi deg-degannya kalau lebih live tuh deg-degan tuh. deg-degan karena apa? Kalau ada salah kata, nah, Harusnya kata nggak bisa, udah lewat semua tuh. ya ya ya. Nah, zaman dulu di program empat mata tuh kan, Heeh, makanya empat mata terus heeh. jadi bukan empat mata kan gitu Mhm. tuh kan. Gitu ya? Iya, tuh Oh. kejadian apa sih pada waktu itu kalau nggak salah jadi lagi membahas tentang orang yang makan manusia gitu, orang makan Oh manusia. aku nonton. Yang Sumanto namanya itu Yes. dulu ya. Mhm mhm. Jadi membahas tentang Sumanto, Oh gara-gara itu ya? Jadi heeh, bukan empat mata ya? iya. Oke oke. Nah, pembicaraan pembicaraan biasa. Nah, tapi ada rekan saya, produser juga yang membuat kan biasanya namanya variety kan
ada talk show, terus ada gimmicknya ini ada orang lagi yang punya punya hobi makan makan apa, makan binatang hidup-hidup gitu. Mmm, Nah, yang dimakan tuh ikan, ikan hidup gitu. mhm mhm. Ikan hidup dia makan, dia praktekin di studio, live Mmm, itulah. Nah nah, di situlah mungkin yang jadi kena sama KPI kan, oke. menurut penyiaran semprit lah, nggak boleh tayang lah, gitu tuh. Berapa lama sih itu biasanya sanksi KPI itu berapa lama waktu Sanksi itu? KPI itu kan kalau sebenarnya program itu nggak boleh tayang lagi, Oh, gitu. Tapi kan, tadi, KPI kalau KPI berlaku seperti itu kan, artinya sama aja mematikan industri nih bisa-bisa. mmm, Nah, bernegosiasilah KPI juga, Trans juga bernegosiasi, artinya ya ini industri kreatif, ada hal-hal yang mungkin, ada hal yang kurang filter sedikit gitu ya. mhm mhm. Ya akhirnya bisa jalan dengan nama programnya ya sebenarnya jadi kayak akal-akalan ya. Yang kena nggak boleh tayang adalah program Empat Mata. Iya. Nah, sekarang programnya kita tayangkan dengan format yang sama tapi nama programnya beda. Kan udah jadi bukan 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 Empat Mata dong kan gitu. Gue nggak tahu gue agak ngeles nih gitu. Iya, Padahal ide juga. iya agak ngeles tapi masuk Heeh. kan? Iya iya sih. Heeh. Yang nggak boleh apa? Empat Mata. Oke, kita sekarang bikin Mhm. bukan Empat Mata ya Iya gitu iya. tuh. Heeh. Itu sebelum nyampe bukan Empat Mata kita bikin Tanda Mata lah gitu dengan hostnya kita ganti gitu-gitu tuh. Mhm Mmm, nggak nggak jalan gitu. mhm. Pernah ada masalah apa di lapangan yang bikin lo, oh gitu, cerita pengalaman aja? Ya kalau Live gitu kalau live misalnya? itu tadi tuh, namanya orang seleo, orang Heeh, kalau udah latah aja udah kalau bisa jangan diundang deh. gitu ya? Iya orang latahnya jorok-jorok kan gitu Heeh. tuh, Heeh udah heeh. jangan diundang deh gitu Heeh. tuh. Poati gitu Poati, Po siapa namanya? Iya. Poati ya? Heeh. Poati Sampai ya kan? pernah, apa, telat tayang, live, atau malah nggak jadi? Iya ya begitu-gitu mah pasti pernah. Oh ya? Gara-gara apa tuh? Mau live nih? Nah, Teknis atau teknis, lebih banyak nggak jadi tuh lebih banyak teknis teknis? tapi. Heeh. Kalau artis nggak datang misalnya? Artis nggak datang, iya sering juga, tapi Mhm. kalau kalau host, Mmm. itu sudah pasti kita host kan sebagai jangkarnya ya soalnya ya, sebagai jangkarnya, berarti itu sudah pasti 4 jam, 3 jam sebelumnya harus sudah standby gitu. Terus teleponin gitu. Ah, 4 jam sebelumnya? Iya Oh ya? iya Lagi di mana gitu ya? iya, paling nggak lagi di mana, Oh, ada heeh. di mana sekarang, naik ojek kalau Mhm. mau macet gitu tuh, Mmm. jemput, kasih Mhm rider mhm. sampai gitu-gitu deh. Oh ya? Karena kan jangkarnya ya gitu. Heeh, mhm. Kalau bintang tamu nggak bisa, kita Mhm. biasanya ya tadi suka telepon ada Heeh. rekan-rekan artis yang mungkin tinggalnya nggak jauh dari studio, Oh ya gitu. kan. Nah, Bisa cepat bisa cepat dipanggil ya, dipanggil gitu, gantiin. gantiin gitu loh. Oke Iya. oke. Cerita lucu dong handling artis, pengalaman yang ajaib-ajaib gitu, kan bertahun-tahun kan. Ya mereka kan orang sibuk, Hmm, tuntutannya harus tampil prima di depan TV gitu, pasti pressure-nya ada di lo juga gitu. ya. Minta support lo juga gitu. Jadi ada cerita apa sih yang lucu-lucu? Cerita yang lucu apa Gosip-gosip, ya? apa? Cerita yang lucu tuh sebenarnya Yang banyak, aneh-aneh. tapi udah berlalu hampir 10 tahun agak lupa nih apa ya. Apa? Ya, artis Datang-datang marah heeh, ada pada ada, saat live, artis heeh. ngambek masalah wardrobe, nggak ada juga. Oh gitu, nggak mau pakai baju ini? Heeh, baju Heeh ini nggak mau, celana heeh ini nggak mau, heeh, gitu-gitu tuh. oh. Bintang tamu ini nggak mau, Oh, gitu-gitu nggak tuh. mau dipasangin sama siapa. Heeh. Kalau yang itu cerita gimana? Ternyata bintang tamunya ini, terus dia ngapain? Terus ngambek terus gimana? Ya kalau ngambek jadinya ya flat Iya, flat aja. lihat aja tuh, Flat tetap aja tuh datang tapi tetap dateng, heeh. tapi nanyanya ya nanyanya nggak dikembangin. Oh, Jadi hanya tanya poin-poin saja, misalkan tanyanya,
dengar-dengar sekarang bikin usaha ya gitu misalkan. heeh, Usaha apa? Usaha gini 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 gini. Oh, oke. heeh. Itu pertanyaan berikutnya. Oh Kan jadi gitu, garing ya. heeh Pertanyaan heeh, itu kan dari heeh. menjawab, oke, ada cabang-cabangnya Tapi gitu pulang jawab. ada? Marah, nggak mau sama dia gitu? Eh, Pernah nggak ngalamin kayak gitu? ada aja, ada, Ada ya? ada juga tuh habis Terus kalau pulang tuh. saking banyaknya cerita tiap hari ya, karena tiap hari tuh beda cerita pasti ya. Iya, Ketemu orang baru, ketemu artis yang tuntutannya macam-macam gitu. saking saking biasanya ketemu Heeh, sama artis gitu heeh. ya, sampai sampai apa ya? Sekarang tuh nggak kepikiran tuh. Yang artis kayaknya elu deh, ya kan? Artis ketemu langsung, Mas," gitu kan? Dulu, Iya, dulu ya ini kan, bosnya loh yang ngatur di lapangan, ngatur dulu. dia gitu. Makanya sekarang tuh, Heeh. dulu kalau ketemu artis tuh jadi kayak temen, kayak biasa aja. Iya iya iya. Foto segala tuh ya nggak Nggak pernah gitu pernah ya malah gitu ya. ya? Sekarang baru berasa gitu ya, oh iya ya, dulu pernah kenal si ini, tahu si ini, si ini, si ini, si ini, si ini, nih punya Heeh track record bagus gitu ya. heeh. Ya, saking biasanya tuh jadi Mmm, udah kayak ketemu temen biasa aja temen jadinya udah biasa gitu ya? ya. Heeh. Ada yang pernah minta aneh-aneh nggak, suatu hari gitu? Gua sebelum kerja musti ini nih, pakai aromaterapi gini-gini, musti wangi-wangi begini, gitu. Kayak artis-artis luar gitu loh, masuk ke ruangan mau minta parfum ini, gitu. Ah, paling Kayak itu ya kalau reality, mhm lagi reality, mhm syuting, mhm apa namanya, ada yang jalan-jalan gitulah, agak horor gitu tuh. mhm. Mister Tukul jalan-jalan. Nah, tuh bintang tamunya bahkan ada yang suka minta makan ya, makan bunga dulu dia. Oh ya? Eee, Oh, oh ritualnya dia, ritualnya dia heeh, hmm. mandi ya, bahkan dia di kamera nggak perlu gambar mandi, dia Heeh, mandi yang mandinya bukan mandi mandi ini ya, mandi yang apa, yang di sebuah petilasan atau sebuah mmm, tempat sebuah memang tempat tempat bener ritual, mandi ya, dia bener-bener niat, "Udah nggak usah, nggak apa-apa, ini juga heeh. udah malam-malam." "Enggak, saya emang mau mandi." Oh. Oh, Ada yang udah niat banget begitu, gitu, heeh nggak heeh, mau, gitu-gitu. mmm, hmm. Sebagai produser, dituntut untuk paham semuanya, Harus teknis teknis, non heeh, teknis, non teknis, pembahasan pembahasan tema yang mau dibicarakan gitu. heeh, Supaya apa? Supaya jadi filter buat tadi topiknya benar atau salah kan heeh, produsernya nih yang harus tahu nih kan. heeh, Topiknya bener nggak? Topiknya lagi in nggak? Topiknya bisa jadi punch nggak nih? mhm, Oke, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang bisa membuat, nah kalau di TV kan membuat nangis. Nah, pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa membuat nangis kan gitu. Pertanyaan apa yang tidak pernah ditanyakan oleh stasiun TV lain gitu. mmm, mmm, Nah, itu harus ngulik tuh makanya kita harus riset. Ini udah pernah ditanyain deh, ini udah sering ditanyain ini deh gitu. mmm. Nah, ini nih mungkin yang belum pernah ditanyakan bisa menjadi bahan, bisa menjadi nangis. Nah, Oh, oke oke, nangis hmm. tuh udah tahu tuh nanti nangis rating, nangis rating, nangis Iya rating iya masih iya, gitu tuh ya betul kan. ya. Yang human interest-nya tinggi itu yang gitu, nangis, Nangis, curhat pribadi, curhat, iya. ya kan, heeh. Pernah pengen keluar nggak dari kerjaan? Karena 24 jam di kantor gitu, gue nggak bisa nih kayak gini terus nih. Bikin PH aja deh kayak dulu gitu. Nah, kalau zaman dulu tuh nggak kepikiran tuh bikin PH, pengen keluar tuh nggak kepikiran, Nggak pernah kepikiran ya? nggak kepikiran. Hebat, heeh, Oh, ya semua apa makanya tadi salah satunya adalah apa, positive thinking tuh. heeh. Kalau itu dibalik, kenapa bertahan? Dengan segala plus minusnya, tantangannya tiap hari kayak gitu. Apa yang buat lo emang di sini aja tempat gue. Sampai nggak kepikiran buat yang lain-lain gitu. Ya, Padahal hitung-hitungan mungkin waktu buat diri sendiri hampir nggak ada. hampir nggak ada. Cuti masih ini lancar, boleh cuti. Cuti Nah, boleh, cuti oh, aja bisa utuh, nah itu loh maksud gue. cuti aja bisa utuh Apa loh. yang bikin lo bertahan? Yang bikin bertahan salah satunya adalah, ya nggak tahu gimana ya, suka Heeh, suka kita diberikan sebuah tanggung jawab itu, nah tanggung jawab itu tuh yang membuat salah satu jadi bertahan itu tuh. Jadi hmm, ada program kalau ini nggak diliatin tuh, mm-mm. takut ada kendala, takut ada problem. Nah, biasanya itulah yang membuat, Ada dua kan? Produser tuh dua atas sendiri. eee, kalau strukturnya kan gitu ya, ada Heeh,
produser, Heeh, terus sebelum menjadi produser mungkin ada associate producer kan gitu. oke. Ada associate producer, Oke oke, setelah itu menjadi EP, asisten. jadi manajer, GM, direksi, direktur. Mhm mhm. Gimana tadi balik? Akhirnya udah Akhirnya itu ya aja? tadi karena tertanamlah tanggung jawab itu sehingga Mhm tadilah makanya yang membuat jadi tapi kan bagaimana menjalani ini dengan enjoy itu tuh tadi tuh, positive thinking tadi nih. mhm Walaupun ada di tekanan yang berat, mau satu 2 3 4 10 40 program semua, mhm. ya jalanin karena ya positive thinking ini tadi sih dan tanggung jawab tadi. Mmm, mhm. Setelah, 21 tahun, kenapa Ya, akhirnya step down? Ada alasan apa? Pensiun masih bentar lagi, ya, 7 tahun lagi. eee, seperti banyaknya laki-laki gitu ya, biasanya habis bekerja itu pengennya berkebun. Emang banyak laki-laki begitu? Kalau udah pensiun Kenapa? pasti pengen berkebun kan? Enggak, Pinto sih enggak. Pintu nggak ya? Enggak. Nah, kalau saya tuh kepengennya berkebun. Berkebun paling apa? Oh. Buka bengkel gitu-gitu tuh. Oh. Terus kenapa pilihnya kemarin, 2 tahun yang lalu? Bukan Mmm, H minus ra 2 tahun? rasanya momennya pas ya, memang harusnya memang udah ditarik dari zaman dulu ya. Kalau dulu tuh mungkin momennya nggak ada, nggak kepikiran gitu tuh. Nah, terus Heeh. mulai kepikiran gitu kan, Ketika ya tadi ketika tadi momennya pas, pasnya itu? lahannya ada, Oh. terus misalkan, oke, eee, lingkungannya ada, Mhm. orang-orangnya yang mensupport ada Ada. gitu, terus Oke. apa, dananya ada Oh, gitu segala pas semua. aja semua ya? Iya, pas Itu saya dua semuanya ribu semua. dua dua. 2022 Oh. Lu bikin apa sih? iya di situ. Heeh. Eee, waktu itu mau mengolah perkebunan, perkebunan ada perkebunan kopi lah, perkebunan Di mana? di Sentul. Oh, nggak jauh ya? Iya, Sebelah mana Sentul. itu? Sentul di atasnya rumah Pak Prabowo tuh di namanya Cisadun. Cisadun tuh Belum. titik nol yang tempat orang biasa main sepeda, main motocross. Nah, kayak gitu tuh. Di situ ya? Oh, Heeh, ada lahan luas ya? ada lahan Tanemin luas. kopi? Heeh, emang Oke. dari penduduk emang sudah nanamin kopi kan gitu tuh. Oh gitu. Jadi Baru tahu tanamannya memang gue. ada kopi. Oh, ada kopi di Nah, situ. di situ bisa diolah, bisa dimainkan. Cuman memang kendalanya waktu itu Bogor tuh curah hujannya tinggi. Jam 9 aja udah bisa hujan. Hmm. Nah, kalau udah hujan jalannya jeblok banget. Kalau jalan Mhm. jeblok banget berarti untuk Heeh. akses yang bagus kan harus Heeh. Heeh. diperbaiki, Mhm. dikerasin. Kalau bisa ya mungkin di aspal. Kalau menaspal harganya mahal sekali. Nah, Mhm. udahlah ya Kopi dan apa? nggak terjadilah akhirnya Gue lihat gitu. ada strawberry di Instagram. Kalau strawberry kan yang di mana namanya? Di Ada juga. enggak strawberry enggak. Kita Bukan. itu hanya mau akhirnya melihat kalau punya punya lahan sendiri, Heeh. terus kita harus cari pembeli dan kita menjual sendiri lagi juga tuh agak effortnya berat. Oh Jadi ya, lebih baik kayak eh, barang-barang yang komoditi gitu ya trading lah. produknya. Lebih baik Mhm. tradingnya aja. Lakukan Oh. tradingnya aja. Pembelinya Oke. ada, Oke. penjualnya ada. Itu Mmm. jadi middleman-nya aja tuh. Mhm mhm mhm. Oke, butuh berapa stroberi? 10 ton. Oke, ini ada berapa ton? 5 5 5. Oke, bisa diambil, bisa kirim. Mmm. Sebenarnya itu lebih aman sebenarnya dibanding kita ngembangin stroberi sendiri. Stroberi sendiri begitu saat musim hujan kan hancur juga Iya iya soalnya. iya. Mhm mhm. Musim hujan sekarang cuacanya nggak bisa diprediksi. Mhm. Nih, kadang hujan tuh hujan terus. Mhm. Jadi risiko juga jadinya. Oke. 2 tahun nggak kepikiran bikin PH, kangen sama kerjaan yang dulu gitu? Kalau ya tadi PH tuh karena udah eh, is in my blood gitu ya. Jadi kayak udah otomatis aja tuh. Oh Oh, jadi ada sebuah program, ada sebuah konsep, oke. Ada sebuah pemikiran begini mau dijadikan apa gitu. Event musik, mau apa program TV, apa konsultan apa YouTube. handling? Handle itu? Memerlukan konsultan bisa juga, Oh. handling juga.
Udah ada pernah bikin acara sendiri? Ada bikin juga, Oh, oke bikin-bikin oke. kan Heeh. di Taman Mini bikin, Heeh. kayak apa, konser musik gitu. Mhm. Terus kemarin dengan TVRI kita bikin juga, bikin TVRI itu Mhm. bikin apa, Indonesia Damai. Indonesia Mmm. Damai. Nah, di situ kan program, nah, di TVRI itu nggak pernah dia membuat, musik yang dikombinasikan dengan video. Oh ya? Nah, ini kita bikin, eee, musik inline dengan, video. Jadi, eee, ada video yang ditonton, Heeh. misalkan di situ dia naik Vespa, nah nanti Mhm. bintangnya muncul di panggung pakai Vespa, Oh, gitu ya. mhm. Oke oke. Nah, entar, bintang yang ada di video musik tadi yang ada di video tadi muncul di panggung gitu ya. Mhm. Nah, permainan kombinasi ini yang kita mainkan tuh. Oh, oke oke. Untuk yang mau berkarir di TV, skill apa yang harus dipunya, mental apa yang harus dipunyai? Kalau, dari sekian banyak Heeh. interview karyawan tuh ya, Oke. satu dari semua itu hampir semua nggak punya, apa, kemampuan public speaking yang bagus. Mmm. Jadi skill-nya ada, semua jago, Mhm. apa, cum laude lah dia, tinggi-tinggi lah nilainya gitu ya, Mhm. dalam background-nya masing-masing. Tapi begitu saat interview, dia nggak bisa menjual dirinya, Mmm. gitu. Jadi, entah dia, introvert lah, Mhm. walaupun ekstrovert, dia Mhm. apa yang dia omongin dia Mhm. lari, gitu-gitu tuh. Karakter seperti apa sebetulnya yang lo cari waktu interview Sebenarnya kalau untuk interview kalau di anak TV buah? kan pasti ya tadi, dia punya apa, kan kita harus tahu. Kemampuannya apa dulu itu? Heeh, Enggak, tadi lo bilang public speaking, public itu speak mau yang kayak apa public speaking ya orangnya? pasti ya artinya gini, bukan public speaking yang kayak MC lah, bukan ya, Iya tapi iya artinya iya. dia bisa menjual dirinya lah. Oke. "Halo, Karena Assalamualaikum tiap hari Bapak, ketemu orang. heeh, selamat pagi Oke oke. Bapak, iya nama saya ini, Iya 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 iya, ini oke. kamu apa? Saya bisa gini begini 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 begini." Bisa bercerita dia. Nggak cara introvert berarti ya? Enggak. Yang bubbly, yang ceria. Heeh, of course. Karena kan apa, Oke. karena dia kan tadi dia akan bertemu sama sama banyak Banyak orang kan, orang. otomatis dia harus bisa bercerita, Ya, dia menjelaskan, menjelaskan, menyampaikan briefing. maksudnya, Oh, briefing-nya orangnya, oke. Iya iya iya, betul betul. Heeh. gitu. Nah, kalau Heeh. dia tadi udah, komunikasinya aja Mhm. Nggak nggak bagus. lancar, Heeh. ya kan susah nih dia mau Iya. mau briefing kan susah, Iya iya, betul. Yes, gitu. betul. Terus apa lagi? Nah, tadi dari sekian banyak itu dari sekian banyak hampir kebanyakan, hampir semua bahkan, nggak bagus, Hmm. bagaimana cara dia menjual gitu dia. Jadi dia punya kemampuan, punya skill bagus, ini bagus, tapi saat interview tuh nggak 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 menampilkan seperti yang Nggak kita maui kelihatan, kan gitu ya. Iya, apa, IPK-nya segini gitu ya? heeh. Heeh, Ya kan nilainya tapi kan hanya secara teori ya. heeh heeh. IPK segitu kan hanya secara Betul. teori. Heeh. Tapi memang juga kan nggak diajarin apa ya, public speaking namanya ya. Iya. Ya mungkin bukan public speaking yang seperti MC, bukan Mhm. lah, Iya iya. gitu. Oke, ngerti. Paling nggak secara basic, secara Heeh. dasar tuh dia punya, dia bisa Mhm. menjual dirinya, jadi orang tahu, Mhm. oh kemampuannya ini, Mhm. gitu. Kalau kemampuan lain yang seperti technical gitu, diajarin di situ, bisa dipelajari di situ juga? Iya, Hmm. kalau Nomor pas, satu jadi itu, kemampuan public speaking kalau di menurut TV? saya, Iya iya, heeh kemampuan public heeh. speaking sama ya paling attitude-nya. Mmm. Kalau skill pasti dia setahun, dia 5 tahun udah pasti bertambah. Ya Mmm. kan, tapi kalau public speaking sama, attitude-nya nggak ada, mau 5 Susah tahun, ya? mau 10 tahun, dia tetap bad attitude pasti, Mmm. Mhm iya kan. mhm Dia mhm. dia orang-orang yang selalu mengeluh, sampai Mhm. kapan pun mesti dia akan mengeluh tuh, Mmm. iya kan. Yes yes yes. Nah itu kan kalau mengeluh kan, apa, virus ya, toksik ya kata orang tuh ya, Iya, buat yang lainnya. Apalagi ini kan bekerja dalam dalam tim ya gitu, heeh. yang satu aja toksik, yang lain akan terinfluence. Benefit selama 21 tahun bekerja di TV, Benefit tadi, eee networking. networking iya pasti, terus tadi, bisa
kebiasaan riset jadi membuat Oh, terbuka sama iya iya, segala segala apa, segala informasi, segala topik, segala tema gitu ya. betul. Oh, Heeh ada tema heeh. ini, itu apa ya? Mhm. Oke, lihat dulu malah, oh Oh, ini tentang ini, oh ini mhm. ini. Ini salah satu juga cara juga untuk supaya nyambung sama orang kan pada saat mau ngomong. Iya Mau iya. presentasi gitu ya, itu bicara sama siapa ya? Oh, Pak Direktur ini. Direktur Heeh. ini sukanya apa? Kita lihat dulu kan. Oh, Direktur ini mhm. gini. Oke, nyambungnya ini. Oh, hobinya ini gini. Oke. Gitu ya. Presentasi ya kan. Mhm. Nah, jadi bisa lebih tajam, bisa lebih mengarahkan, bisa lebih ada hal-hal lain yang Mhm. yang di luar soal sekedar sekedar bisnisnya itu gitu. Malah Mmm. bisa matchingnya di situ tuh kan. Gitu ya, punya kebiasaan baru apa-apa tuh jadi research dulu Riset gitu. dulu Nggak selalu. asal ngomong Iya, gitu ya kan, iya, tanggung jawab, punya data, benar. supaya kalau presentasi ditanya ini, jawabannya bisa lengkap, Heeh. gitu. Terus nggak Ya? boleh salah, ya kan? Heeh Biasa ngetik tuh, udah ngetik, heeh. lihat lagi, ngetik, Oh gitu sama ya? WA juga gitu, lihat lagi, nggak boleh ada salah, nih apa. Terus kalau ada Iya orang iya. ngomong salah, jadi biasanya jadi pengen memperbaiki terus. Iya iya. Sip, thank you ya, Ya, Gi, udah datang ke sini mau ikutan acara gue, alhamdulillah. podcast gue, Masih ya. sama-sama udah diundang. Thank you banget. Semoga sukses Amin. bisnisnya, ya. Dan Oh iya sekarang ini malah malah bikin restoran oh rumah ya, makan Aceh, Mangat. semangat tuh artinya apa? Mangat tuh artinya eh, Semangat, bukan? enak Oh gitu. dalam bahasa Aceh. Iya, 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 iya. Iya. Udah berapa lama itu restoran? Belum lama, itu baru 1 bulan kira-kira. Oh Satu bulan baru. baru, Mhm, mhm, mhm. tapi kan di situ apa, masakannya bukan mie Mhm, Aceh, tapi mhm, kuah belangong, ayam tangkap, sirboh, mhm. Asli Aceh pokoknya ya? asli Aceh, Heeh, heeh. bukan mie Aceh gitu jualannya. Pengen apa lagi sih Apa? selain ini? Ada cita-cita apa lagi? Cita-cita. Bikin PH tetep loh gue. Cita PH, ya tadi kalau Heeh. PH ya bikin PH ya bikin, tapi maksudnya PH Mhm. itu udah bukan tantangan gitu. Lagi Ya, seru sama yang ini ya, eee, pengalaman baru kan? ini kan ya membuka sebuah bisnis kuliner juga kelihatannya enak, padahal ya Kerja di keras. belakangnya kerja kerasnya ya Iya, luar betul, biasa. betul. Mhm, Berpromosi, bagaimana berpromosi biar laku, mhm, mhm. belum lagi manajemen, apa, stoknya. Ini Belajar makanan lagi ya? iya, Mhm, makanan mhm. nih kalau, nggak di-manage Nah, itu baik-baik, dia, basi gimana? gitu, Heeh, ikan basi iya gitu. iya, oke. Kalau lebih bagaimana, kalau kurang harus beli lagi ke mana yang cepet gitu. Mhm, Nah itu ya tadi, belajar lagi tuh. Sambil ya tadi, coba tetap mengolah alam nih, lagi tetap belajar terus juga. mmm, oke, thank you banget. Ya, Sukses selalu, amin. ya. Oke, teman-teman, banyak ya yang, bisa kita pelajari gitu. Mungkin manfaatnya ya supaya kita tahu juga, nambah informasi, dan yang pengen, terjun ke dunia televisi udah dapat gambaran lah, kira-kira seperti apa kejamnya dan serunya gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye.